Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadai masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbir fasal wa syaraitu wujubil jizyah khamsu khisalin. Ki membahas masalah jizyah. Jizyah iku pajak. Pajak yang di situ pengertiannya dalam syara iku malun yalzamuhu kafirun bi'akdin makhsusin. Harta yang dibayarkan oleh seorang kafir. Di mana itu ada akdun makhsusin, ada akad yang dikhususkan. Jadi artinya ngeten. Jizyah apakah sama dengan pajak di Indonesia? Jizyah itu ternyata pajak yang dibayarkan oleh orang kafir dengan suatu akad yang khusus. Jadi di Indonesia, pajak-pajak di Indonesia, permasalahannya yang bayar itu tidak hanya orang-orang non-Islam atau kafir. Kita pun orang Islam ya juga ikut bayar. Jadi nggak bisa disamakan dengan jizyah. Nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya wajib itu apa saja. Qauluhu asyaraitu wujubil jizyati utawi pira-pira syarat wajibe jizyah atau pajak. Iku khamsu khisalin, iku 5 pira-pira perkara. Ada 5 perkara yang mana seseorangku diwajibkan membayar jizyah atau pajak ketika sudah terpenuhi 5 ini. Rupane 5 al-bulugh, rupane baligh. Pertama, ketika seseorang itu sudah baligh, maka diwajibkan yang namanya bayar jizyah. Lah, jizyah itu ternyata berarti kalau statusnya adalah sobi. Fala jizyata ala sobi itu dalam sarai, maka tidak ada jizyah bagi anak kecil yang belum baligh. Jadi misalkan ada orang kafir yang umurnya itu baru 7 tahun belum baligh, itu belum bisa dikenai jizyah. Yang kedua wal aklu, lan duweni akal. Berakal itulah syarat wajibnya jizyah. Artinya fala jizyata ala majnunin, maka tidak wajib, tidak ada beban bayar jizyah bagi orang-orang yang majnun atau gila. Jadi jizyah itu hanya dibebankan kepada orang-orang yang punya akal. Wal huriyatu, lan sifat merdeka. Ketiga, statusnya adalah orang yang merdeka. Makanya fala jizyata ala raqiqin wala ala sayyidihi. Tidak dibebankan jizyah itu kepada orang-orang yang statusnya adalah budak atau sayyid. Sayyid itu yang punya budak. Jadi Zaid itu statusnya budak, Umar itu sayyidnya, pemilik dari budak tersebut. Maka Umar dan Zaid tidak berkewajiban untuk membayar jizyah. Jadi artinya apa? Status kita di Indonesia ini mayoritas adalah orang-orang merdeka, dan mayoritas di luar Indonesia juga banyak orang-orang yang merdeka. Status budak sudah beda lagi, bukan zaman dulu lagi. Zaman dulu budak masih banyak, tapi sekarang status budak sudah mulai berkurang. Nah, di Indonesia bahkan status budak sudah tidak ada lagi karena Indonesia sudah merdeka, jadi statusnya adalah huriyah. Sing keempat wazukuratu lan wadukuriyatu lan sifat lanang. Kewajiban membayar jizyah adalah bagi orang laki-laki. Makanya fala jizyata alam ro'atin wa khungsa. Perempuan ataupun orang yang wandu atau khungsa. Khungsa itu orang yang punya 2 kelamin. Lah, itu bagi orang yang statusnya bukan laki-laki maka tidak membayar jizyah. Jadi kewajiban membayar jizyah itu di zaman dulu itu adalah status laki-laki. Jadi keempat ini juga penting, baligh, akal, merdeka, dan laki-laki. Nah di Indonesia mayoritas yang membayar pajak itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga membayar. Kalau memang dia punya harta, baik mau pajak motor, pajak mobil, atau pajak tanah bangunan juga ada mau di Indonesia. Makanya tidak bisa dikatakan jizyah karena statusnya yang membayar itu tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga membayar pajak. Makanya Indonesia itu statusnya itu
ada syarat-syarat yang tidak sesuai dengan jizyah zaman dulu. Jadi beda mau. Wa ayyakunalan yento ono. Wa ayyakunalan yento ono apa perkara sing diakati jizyah mau min ahlil kitabi iku sangking ahli kitab. Au miman utawa saking wong lahu kang iku tetep keduwe man syubhatu kitabin utawi syubhate kitab. Jadi statusnya yang kelima ini juga di Indonesia memang ada yang tidak terpenuhi. Statusnya kita menarik pajak jizyah zaman dulu itu kepada orang-orang yang statusnya adalah ahli kitab atau orang yang syubhat kitabe. Artinya ngene. Status ini hanya berlaku. Jizyah ini misalkan zaman dulu ada orang Yahudi atau Nasrani terus bertempat di daerah apa di negara Islam. Lah, kita sebagai orang Islam boleh menarik pajak kepada mereka. Dan sekarang di Indonesia, zaman kita di Indonesia sekarang itu mayoritas yang membayar pajak tidak hanya orang-orang kafir, tidak hanya orang-orang Nasrani, tidak hanya itu saja, tapi kita juga orang Islam juga ikut membayar pajak kepada negara atau pemerintah. Jadi tidak bisa dikatakan jizyah, karena jizyah itu hanya dibayarkan oleh orang yang ahli kitab atau orang yang syubhat kitabe. Nah, makanya di Indonesia itu beda dengan zaman dulu. Dan misalkan zaman sekarang ada non-Islam, orang-orang non-Islam, pertanyaannya, apakah dia dikatakan ahlul kitab? Nyatane kitab yang mereka gunakan itu beda dengan zaman dulu. Ya, itu juga pertanyaan nantinya. Wa aqallul jizyati, sekarang besarnya jizyah itu berapa yang ditarik kepada orang-orang yang wajib membayar jizyah itu? Wa aqallul jizyati utawi luwih sithik-sithike bayar jizyah dinarun iku sak dinar. Kapan fi kulli haulin ing dalem saben-saben taun. Nah, iku dalam sarai ai ala kulli kafirin wal hadda li aksaril jizyati. Jadi jizyah ditarik dibebankan kepada orang kafir, misalkan orang Nasrani atau Yahudi. Lah, ada dua orang misalkan, ini satu orang itu membayar minimal akal itu minimal, paling sedikit adalah 1 dinar setiap tahun. Lah, banyaknya atau maksimalnya piye? Wala hadda li aksaril jizyah, tidak ada batas maksimale. Misalkan ditarik 2 dinar ya monggo, 3 dinar ya monggo, terserah gitu. Yang penting kullah haulin, setiap tahun minimal adalah 1 dinar. Lah 1 dinar iku kurang lebih 4 gram emas, kurang lebih 4 gram emas. Lah 4 gram emas itu kalau dirupiahkan di Indonesia berapa juta? Nah, itu 1 dinar. Lah ini misalkan nariknya jizyah itu 2 dinar atau 3 dinar. Jadi hampir mirip dengan sistem kontrak kita mau. Jadi di Indonesia hampir mirip sistem kontrak. Kita menempati tanah orang lain dengan membayar misalkan 5 juta setiap tahun. Hampir mirip dengan sistem kontrak. Ini pun juga demikian. Jizyah itu orang-orang kafir itu membayar 1 dinar atau 2 dinar atau 3 dinar misalkan. Tergantung akadnya nantinya. Setiap tahun. Nanti kalau tahun berikutnya sudah habis, ya wes bayar lagi mau. Hampir mirip dengan akad ijarah atau nyewa tempat kimo. Tapi kan bedanya kalau jizyah itu ada syarat-syarat 5 ini yang harus terpenuhi. Wa yukhadhu lan den alap min apa wa yukhadhu lan den alap minal mutawasiti saking wong kang sedengan apa dinaroni apa di 2 dinar. Ketika orang kafir itu adalah orang yang statusnya tengah-tengah, bukan kaya, bukan miskin, tengah-tengah sedengan, maka bayarnya jizyah adalah 2 dinar. Wa minal musiri lan saking wong kang sugih. Lah nek orang yang kaya bagaimana? Arba'atu dananira. Apa 4 pira-pira dinar. Jadi ketika statusnya adalah orang yang sedengan atau tengah-tengah, bukan kaya bukan miskin, maka jizyahnya 2 dinar. Ketika orang yang kaya maka statusnya membayar 4 dinar. Ketika orang yang miskin, kafir miskin, kere mencore, kok dia menempati kita negara Islam misalkan, itu bayarnya adalah 1 dinar. Dinarun fi kulli haulin. Nah, kita masuk dalam Indonesia. Sekarang di Indonesia, apakah bisa kita katakan pajak di Indonesia itu jizyah?
Kenyataannya yang membayar pajak di Indonesia tidak hanya orang non-Islam, tapi kita mayoritas seluruh orang-orang Indonesia yang punya motor, punya mobil, punya tanah bangunan itu juga dikenai pajak, membayar kepada negara atau pemerintah. Jadi status ini juga tidak bisa dikatakan jizya seperti yang terjadi zaman-zaman dulu. Nah, terus yang kedua, kita di Indonesia itu bukan negara Islam. Jadi mayoritas yang berada di Indonesia adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, zaman dulu jizya itu dilakukan oleh negara Islam, oleh mayoritas orang Islam ketika ada orang kafir yang ingin bertempat di situ. Jadi membayar pajak setiap tahun berapa nantinya diberi akad jizyah mau. Jadi Indonesia kan gak demikian. Kita punya harta, motor atau mobil atau tanah bangunan dikenai pajak, bayar kepada pemerintah. Lah nantinya uang yang kita bayar pajak ini akan dikelola oleh pemerintah, digunakan untuk fasilitas umum, untuk membangun jalan raya, untuk membangun rumah sakit, untuk membangun kesekolahan, masjid, musola dan lain-lain. Jadi kita membayar pajak kepada pemerintah juga penting. Artinya ketika kita semua di Indonesia tidak ada pajak membayar kepada pemerintah, nantinya fasilitas umum ini diambilkan dari uang mana? Pertanyaannya seperti itu. Makanya pemerintah menarik pajak, menarik kepada kita mau mayoritas masyarakat Indonesia itu juga penting. Itu untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum, untuk membangun fasilitas-fasilitas di masyarakat kita, untuk membangun Indonesia ini agar selalu nantinya makmur. Itu juga penting. Karena bayangkan saja ketika Indonesia ini zaman dulu sebelum kita merdeka. Nah, zaman-zaman dulu mungkin berapa ribu tahun, berapa ratus tahun yang dulu belum ada jizyah, belum ada pajak. Kita pengen membangun jalan, bagaimana uangnya? Pemerintah saja tidak menetapkan pajak. Misalkan zaman dulu kita menangi, kita hidup di zaman dulu. Nah, seperti itu. Jadi intinya bahwa kita tetap berkewajiban, kita tetap membayar pajak kepada pemerintah, niatkan ini untuk fasilitas umum. Kita membayar fasilitas umum kita di Indonesia itu insya Allah mugi-mugi selalu bermanfaat ketika taat kepada pemerintah. Jadi kita taat kepada pemerintah, membayar pajak itu suatu kewajiban. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Makanya kita membayar pajak kepada pemerintah berarti kita taat kepada pemerintah. Lah taat demikian insya Allah mugi-mugi manfaat barokah. Karena kita memfasilitasi masyarakat kita untuk bangun rumah sakit, sekolahan, pondok pesantren yang dapat bantuan dari pemerintah. Itu semua dari uang rakyat. Nah, itu juga penting di Indonesia mau. Cuman statusnya pajak yang kita bayarkan itu tidak sama dengan jizyah yang terjadi zaman dulu. Dan jizyah nantinya, harta yang dikumpulkan jizyah tersebut itu juga beda. Tidak seperti kita di Indonesia. Jizyah itu nanti di 1/5. Ini untuk siapa, ini untuk siapa. Ya kemarin sudah dibahas. Nah, di Indonesia kita harta rakyat ini yang dikumpulkan dalam status pajak ini itu tidak dibagikan seperti halnya jizyah, dibagi 5, dibagi ini, tidak seperti itu. Nah, makanya di Indonesia bersyukurlah ketika kita di Indonesia hidup di zaman modern, fasilitas umum terpenuhi dengan kesadaran kita sebagai rakyat untuk membayar pajak kepada pemerintah kita.